Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai integral tertentu. Kita akan membahas contoh-contoh soalnya. Kita langsung saja ya. Baik, setelah pada video sebelumnya kita membahas mengenai integral tertentu, itu apa, lalu sifat-sifatnya seperti apa. Tolong jangan lupakan hal itu ya, karena sekarang akan dipakai mengenai hal itu semua. Kita akan membahas di sini contoh-contoh dari integral tak tentunya itu sendiri. Baik, kita langsung ya. Di sini saya punya integral dari x pangkat 5 dx. Apa integralnya? Ini akan sama dengan, jangan lupa untuk x pangkat n, berarti kita bergeraknya di pangkatnya dulu. Berarti di sini adalah x pangkat 5 tambah 1. Oke. Karena ini kebalikan ya, ingat ya, kebalikan dari turunan. Berarti di sini 1 per 5 tambah 1. Jangan lupa karena tak tentu harus tambah plus C. Paham ya? Kalau yang masih belum paham, silahkan lihat video yang sebelumnya. Berarti di sini gimana? Ya sudah, tinggal 1 per 6, X pangkat 6 plus C. Selesai. Itu dasarnya dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Next. Berarti, saya langsung nih, untuk yang kedua, ada X pangkat, ada 3x pangkat 4 min 2 x pangkat min 7 dx. Berarti bergerak dulu di pangkatnya. Saya langsung nih jadi pangkat 5. Paham ya dari mana pangkat 5 ya? Karena 4 ditambah yang ini ya, 4 tambah 1. Berarti yang kedepannya ada 1 per 5. Setelah dijumlahkan, kedepanin jadiin 1 pernya. Lalu jangan lupa, di soal ada angka 3 nih, berarti 3 kali 1 per 5. Paham? Mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Next, sekarang ada min. Min di sana ya, min 2 saya tulis dulu nih konstantanya. X pangkat min 7 plus 1, berarti min 6. Oke, jangan lupa setelah dijumlah, dia dikedepanin, berarti 1 per min 6. Paham ya? Jangan lupa karena integral tak tentu harus plus C. Ingat ya, ketika sudah diintegralkan, si cacingnya ini sama dx-nya hilang, diganti plus C kalau integral tak tentu. Jangan tetap di sini masih ada ini. Nah, salah total itu ya. Karena sudah diintegralkan. Gak boleh lagi ada si cacingnya tadi sama dx-nya. Paham ya? Setelah ini gimana? Kita sederhanakan saja. 3 kali 1 per 5, 3 per 5, X pangkat 5. Yang ini ada min kali min. Jadi plus 2 per 6, X pangkat min 6 plus C. Atau kalau mau disederhanakan, 2 per 6-nya jadi 1 per 3 boleh. Nanti tergantung soalnya. Kalau sederhanakanlah berarti harus paling sederhana. Kalau 2 per 6 pun itu seharusnya tidak salah ya. Sama-sama betul saja. Paham ya? Jadi mau disederhanakan silahkan, tidak pun tidak jadi masalah. Tergantung juga nanti mungkin pengajarnya. Kalau saya harus sederhana misalkan. Kalau saya tidak ya. Jadi bebas. Konsepnya dulu yang harus kuat. Masalah penyederhanaan itu nanti. Oke? Sampai sini, mudah-mudahan paham ya. Sebelum membahas selanjutnya, saya mau ngasih lagi dulu satu lagi. Sebelum ke yang lain, X pangkat 3 plus 5X plus 7. Nah, misalkan seperti ini. Berarti sama seperti tadi, integralnya akan sama dengan X pangkat 4. Sudah bisa ngikutin ya? Ke depan jadi 1 per 4. Betul? Nah, kalau yang ini gimana? Kalau X aja itu artinya X pangkat 1. Berarti plus 5 dulu si konstantanya yang tadi. X pangkat 2, karena 1 tambah 1, kalikan 1 per 2. Paham ya?
plus 7. Yang ini yang konstanta nih doang nih. Oh, tadi variabel koefisien ya, tadi kok konstanta. Koefisien dari X ya 5. Nah, sekarang ada konstanta nih 7. Ingat yang video sebelumnya. Kalau integral dari K itu adalah KX. Berarti integral dari 7, 7X. Paham ya? Jangan lupa plus C. Setelah ini, yang bisa dikalikan, yang bisa sederhanakan, silahkan. Yang ini kan hanya yang 5 dikali 1/2, yaitu 5/2, X pangkat 2, 7X plus C. Selesai. Paham ya? Next. Kita geser lagi. Berikutnya, yang ini. Wah, ada pecahan nih, gak jadi masalah ya. Koefisiennya kita tulis dulu. Lalu X pangkatnya ya, geraknya dari berapa? Dari belakang. Ini adalah -3, berarti -3 tambah 1 jadi -2. Lalu dikedepanin 1/-2. Paham ya? Sudah bisa ngikutin ya? Plus 2/3, yang ini koefisiennya X pangkat 7/2 tambah 1. Ingat yang waktu pas di turunan ya, 1 ini selalu digantikan sesuai dengan penyebutnya. Berarti 7/2 ditambah 2/2, yaitu 9/2. Berarti di sini sepangkat 9/2. Paham ya? Nah, kalau pecahan gimana? Tulis aja dulu 1/9/2. Ya? Nah, bagi yang lupa saya ingatkan lagi. 1/9/2. Artinya kalau pecahan itu 1 dikali, ininya dibalik, 2/9. Jadi, 2/9. Nah, kalau mau, yang ini adalah 2/9 ya. Kalau mau langsung boleh. Oke? Selesai? Belum. Jangan lupa ada plus C di sana. Oke? Berarti ini sama dengan setengah dikalikan -1/2. Berarti -1/4 X pangkat -2. Yang ini ya. Kaliinnya. Warna lain saja. Oke. Yang itu berarti 4/27 X pangkat 9/2 plus C. Kan kalau perkalian, yang atas kali yang atas, yang bawahnya kali bawahnya. Selesai. Paham ya? Untuk nomor 4, saya geser ke sini aja, karena 3 cukup. Oke. Nah, sama seperti di turunan, ketika kita punya fungsinya yang belum bisa diturunkan langsung, ini pun belum bisa diintegralkan langsung, kita ubah bentuknya dulu. Ya, yang lupa silahkan lihat lagi video-video yang sebelumnya. Berarti untuk yang akar X ini adalah 2X pangkat setengah. Masih ingat ya? Ditambah X pangkat, nih, berarti yang mana dulu? 5/3. Jangan terbalik jadi 3/5 ya. DX. Perhatikan di sini saya menulis. Cacing sama DX integralnya ini nih. Belum hilang. Kenapa? Karena baru diubah bentuknya saja. Ini baru perubahan bentuknya saja. Jadi belum hilang integralnya ya. Jangan dulu dihilangkan. Nah, baru sekarang kita integralkan, hilanglah itu si integral dan dx-nya. Yaitu X pangkat 3/2. Tahu ya dari mana 3/2 ya? Yang belum paham, silahkan dilihat lagi nih. Si setengahnya tambah 1 diurat-oret lagi ya. Berarti ke depan 2 dikali dibalik. 2/3. Yang tadi 1/3/2. Jadi langsung dibalikin jadi 2/3. Mudah-mudahan paham ya. Ditambah X pangkat 5/3 jadi 8/3. Dibalikin ke depan jadi 3/8. Plus C-nya jangan lupa. Mudah-mudahan paham ya. Oke, tinggal
kalikan yang bisa dikalikan, ini jadi 4/3. 3/2 tambah 3/8, X pangkat 8/3 plus C. Selesai. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Sekarang yang nomor 5. Nomor 5 pun sama. Ini belum bisa langsung, tapi harus diubah dulu bentuknya. Kalau yang ini ubah bentuknya berarti ke atas ya, jadi -3 ya. Nah, plus ini ada angka nih di sini. Ingat, yang ditarik ke atas hanya si variabelnya saja. Berarti di sini ada 3/2. Untuk jadi koefisiennya X pangkat -5 dx. Nah, kalau sudah jadi seperti ini bisa diintegralin. Silahkan coba sendiri ya. Lebih mudah. Harusnya sudah bisa. Coba ya. Sebagai latihan. Oke. Nah, terakhir. Integral cos itu apa? Ya, tinggal dilihat tadi hasil pengintegralannya. Hasil dari sifat-sifat integral tadi. Integral cos itu adalah sin X. Jangan ketukar ya. Integral dari sin X adalah min cos. Nah, integral dari sekan adalah tangan X plus C. Yang ini ada min sama min. Jadi sin X plus 3 cos X tambah 1/3 tangan X plus C. Selesai. Seperti itu. Oke. Satu lagi deh, saya tambah. Ini campuran dari semua. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya kerjakan aja masing-masing. Jangan takut ya, kalau tadi kan saya dipisahkan ya, yang trigonometri. Sebetulnya bisa jadi mungkin nanti soalnya campuran dari semua ya. Ya tidak apa-apa. Karena kita integral itu berlaku sifat kelinearan, ya tinggal integralin masing-masing. Berarti yang ini adalah X pangkat, dari pangkatnya dulu 2/5 ditambahin 1 jadi 7/5, dikedepanin adalah 5/7. Jangan lupa di sini ada 1/7, ya tinggal di depannya. Integral dari sin adalah min cos X. Lalu integral dari E pangkat X, ya E pangkat X plus C. Tinggal sederhanain. 5/49 X pangkat 7/5 min, karena ada plus kali min. Jadi min 5 cos X tambah 1/4 E pangkat X plus C. Beres. Mudah-mudahan bisa dipahami ya pembahasan dari contoh-contoh soal untuk integral tak tentu ini. Yang masih dasarnya dulu tentunya. Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimengerti. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.